Marc Marquez sukses jalani operasi bahu. Kini sudah berada di rumah, jalani pemulihan dengan intensif. Terkadang bahkan para juara terkuat pun harus berhenti sejenak, bukan karena menyerah, tapi karena tubuh memintanya untuk kembali mempersiapkan kemenangan berikutnya. Kalimat itu seolah menggambarkan kondisi Marc Marquez saat ini, setelah menegaskan dirinya menjadi juara dunia MotoGP 2025 lalu di Motegi. Kini ia harus beristirahat total setelah mengalami cedera serius di bahu kanannya usai insiden di GP Mandalika, Indonesia. Segalanya terjadi begitu cepat. Tikungan 7, lap pertama, tempat di mana kecepatan dan keberanian bertemu dalam jarak sedekat mata berkedip. Marquez bersenggolan dengan Marco Bezzecchi. Bezzecchi menabrak bagian belakang motor Marquez dan itu berakibat besar. Motor Ducati yang dikendarai Marquez kehilangan keseimbangan dan ia terpental ke gravel. Saat tubuhnya menghantam tanah, tangan kanannya menahan beban benturan. Dari sinilah kisah itu berubah. Beberapa menit setelah kejadian, ekspresi di wajah Marquez sudah menunjukkan sesuatu yang lebih dari sekedar rasa sakit biasa. Ia memegangi bahu kanannya, area yang dulu pernah membuatnya menepi selama berbulan-bulan. Kru Ducati Lenovo langsung tahu, ini bukan cedera ringan. Pemeriksaan cepat di pedok Mandalika mengkonfirmasi ketakutan itu, patah tulang bahu kanan Marc Marquez. Tim medis segera bertindak. Setelah melalui pemeriksaan awal, Marquez diterbangkan kembali ke Spanyol menuju Rumah Sakit Ruber International di Madrid, rumah sakit yang sama yang menangani banyak atlet-atlet dunia. Diagnosis akhirnya memastikan fraktur pada bagian korakoid bahu serta kerusakan pada ligamen akromioklafikular, dua bagian penting yang menjaga kestabilan gerak tangan. Ducati merilis pernyataan resmi yang menegaskan langkah besar yang diambil tim medis. Marc Marquez telah menjalani operasi yang sukses di Rumah Sakit Ruber International di Madrid. Setelah 1 minggu imobilisasi, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa stabilisasi tidak berkembang sebagaimana yang diharapkan, sehingga diputuskan untuk melanjutkan dengan stabilisasi bedah dan memperbaiki ligamen akromioklafikular. Keputusan untuk melakukan operasi bukan hal yang mudah. Sejak awal, dokter telah menyiapkan 2 opsi, perawatan konservatif tanpa operasi atau langkah bedah jika kondisi tidak membaik. Dalam kasus Marquez, pilihan kedua menjadi satu-satunya jalan demi memastikan masa depan karirnya tetap aman. Pasca operasi, Marquez kini telah berada di rumahnya, menjalani masa pemulihan penuh. Ia masih belum tahu kapan bisa kembali ke lintasan, tapi seperti yang selalu ia tunjukkan, waktu bukanlah penghalang bagi seorang juara, melainkan bagian dari proses untuk kembali lebih kuat. Pihak Ducati sendiri memastikan bahwa Marquez akan melewatkan 2 seri penting berikutnya, yaitu Phillip Island Australia dan Sepang Malaysia. Di 2 seri tersebut, posisi Marquez akan diisi oleh Michele Pirro, pembalap penguji Ducati yang sudah berpengalaman 69 kali turun di kelas utama. Pirro sendiri menyampaikan dukungan penuh untuk rekan satu timnya. Marquez telah menjadi jiwa dari tim ini. Semua orang tahu bagaimana semangatnya di lintasan. Kita akan berusaha menjaga ritme tim, tapi yang paling penting sekarang adalah pemulihan Marquez. Tidak ada tekanan, tidak ada target, selain kesehatan Marc Marquez. Bagi Marquez, kata rehabilitasi bukan hal baru. Ia sudah melewati masa-masa kelam akibat cedera yang lebih berat di masa lalu. Sejarah mencatat bahu kanan ini pernah menjadi titik lemah yang hampir mengakhiri karirnya. Tapi seperti Phoenix yang selalu bangkit dari abu, Marc selalu menemukan jalan untuk kembali ke atas motor dan kembali menang. Seorang anggota tim medis Ducati mengungkapkan bahwa kondisi pasca operasi cukup stabil dan tidak ada komplikasi. Proses pemulihan diperkirakan akan memakan waktu 4 hingga 6 minggu sebelum Marc bisa mulai latihan ringan. Tapi keputusan untuk kembali ke lintasan akan bergantung pada hasil pemeriksaan lanjutan. Sumber internal Ducati juga menyebutkan bahwa Marquez tetap terlibat aktif dalam komunikasi teknis meski sedang menjalani pemulihan. Ia mengikuti rapat teknis melalui video call, memberikan masukan mengenai data balapan, serta terus memantau performa motor Desmoseti GP25 yang menjadi senjatanya musim ini. Sikap profesional itu membuat tim semakin kagum. Bagi Ducati, Marquez bukan hanya pembalap, tapi juga pusat motivasi. Seorang teknisi bahkan mengatakan, Marquez tidak pernah benar-benar berhenti. Bahkan dari rumah sakit pun, ia tetap membahas data, setup, dan feeling motor. Itu sebabnya dia berbeda. Dia tidak hanya membalap dengan tangan dan kaki, tapi juga dengan pikirannya. Meski banyak yang berspekulasi bahwa cedera ini bisa mempengaruhi performa Ducati dalam sisa seri di musim ini, manajemen tim menegaskan bahwa tidak ada kepanikan di garasi merah. Semua sudah disiapkan dengan matang, termasuk rencana teknis jangka pendek bersama Pirro. Direktur teknis Ducati Gigi Daliknya pun turut memberikan pernyataan penuh harapan. Kita tahu Marquez akan kembali. Kita tidak ingin terburu-buru. Setiap pembalap memiliki hubungan unik dengan rasa sakitnya. Tapi Marquez beda. Dia punya kemampuan luar biasa untuk menahan tekanan, dan itu yang membuatnya menjadi juara dunia musim ini.
Insiden di Mandalika pun menjadi refleksi besar bagi dunia MotoGP, bahwa di balik gemuruh mesin ada sisi manusiawi yang sering terlupakan, rasa sakit, ketakutan, dan keheningan setelah semuanya berhenti. Dan bagi Marquez, ini bukan akhir dari perjalanan, melainkan babak baru bersama Ducati dari kisah panjang yang terus menginspirasi jutaan penggemar. Ketika banyak pembalap lain mungkin memilih mundur, Marquez justru dikenal karena tekadnya untuk kembali bahkan ketika semua orang meragukannya. Dari operasi bahu pertama, gegar otak, hingga patah tulang lengan, setiap cedera justru mempertebal reputasinya sebagai simbol ketangguhan. Dunia balap tahu, Marquez bukan tipe pembalap yang menyerah. Dia adalah definisi dari kecepatan yang berpadu dengan rasa sakit. Seseorang yang berani melawan keterbatasan tubuhnya sendiri demi satu hal, berada di atas motor dan melawan waktu. Namun kini, di tengah masa pemulihan yang panjang, Marquez kembali dihadapkan pada tantangan terbesarnya, yaitu kesabaran. Tidak ada sorakan penonton, tidak ada suara mesin, hanya detak jam di dinding rumahnya yang mengingatkan bahwa setiap hari adalah pertarungan baru melawan waktu dan rasa sakit. Kini semua mata tertuju pada tanggal-tanggal penting di kalender GP 2025. Apakah Marquez akan kembali di Valencia atau justru menutup musim lebih awal untuk fokus pada musim depan? Apapun keputusan akhirnya, satu hal sudah pasti, dunia balap tidak akan sama tanpa Marc Marquez di lintasan. Bartolini bongkar semuanya ke media. Mesin V4 Yamaha selalu berbeda setiap diturunkan ke trek. Kecepatan bukan hanya tentang seberapa cepat motor melaju, tapi seberapa dalam manusia memahami jantung mesinnya. Kalimat itu seperti menggambarkan perjalanan Yamaha saat ini, sebuah pabrikan legendaris yang akhirnya berani melangkah keluar dari zona nyaman, mengejar sesuatu yang selama ini mereka hindari, yaitu mesin V4. Dan di balik keputusan besar itu, ada satu nama yang kini jadi sorotan, Max Bartolini, sosok yang membawa semangat baru ke garasi biru Yamaha. Beberapa bulan terakhir, suasana pedok Yamaha terasa berbeda. Di tengah suara bising khas mesin 4 silinder sejajar yang selama ini menjadi ciri khas mereka, tiba-tiba muncul nada rendah yang asing, berat dan dalam. Suara dari konfigurasi V4 yang selama ini lebih dikenal milik para rival. Ketika suara itu pertama kali terdengar di Misano, banyak yang berhenti sejenak. Tidak percaya, Yamaha memakai mesin V4. Dunia MotoGP seperti terhenyak. Tapi di balik pintu garasi itu, Bartolini dan timnya tidak sedang bercanda. Mereka benar-benar sedang menulis ulang sejarah. Bartolini, pria asal Italia dengan pengalaman panjang di dunia teknik balap, muncul di depan media dengan ekspresi tenang namun syarat makna. Kami membuat banyak prototipe sebelum akhirnya menghasilkan yang sebenarnya, katanya. Berapa banyak versi? Katakan saja, jumlahnya sangat banyak. Tapi mesinnya belum selesai. Setiap kali turun lintasan selalu berbeda. Kalimat itu menjadi pernyataan yang mengguncangkan pedok. Yamaha tidak lagi bermain aman. Mereka memutuskan untuk berevolusi secara total. Perjalanan menuju mesin V4 bukan keputusan instan. Selama bertahun-tahun, Yamaha terkenal dengan filosofi inline 4, mesin sejajar 4 silinder yang halus, mudah dikontrol, dan seimbang. Filosofi itu melahirkan banyak juara dunia, dari Valentino Rossi hingga Jorge Lorenzo. Namun dunia MotoGP berubah. Elektronik berkembang, aerodinamika jadi senjata utama, dan tenaga eksplosif mulai menentukan hasil balapan. Mesin inline 4 yang dulu unggul dalam kelincahan kini kalah di lintasan lurus. Saat Ducati, KTM, dan Aprilia melesat dengan tenaga brutal V4 mereka, Yamaha mulai terlihat kesulitan. Fabio Quartararo berjuang keras menutupi kekurangan itu, tapi perbedaan tenaga terlalu nyata. Dalam kondisi seperti itulah Yamaha memutuskan untuk membuka lembar baru. Namun Bartolini tidak ingin Yamaha sekedar meniru. Ia ingin memahami. Ia ingin menciptakan V4 dengan karakter Yamaha. Kami tidak ingin menyalin, katanya. Kami ingin memahami kenapa mereka berhasil. V4 Yamaha harus punya jiwa Yamaha. Maka dimulailah proyek ambisius itu. Mesin demi mesin diuji, data demi data dikumpulkan. Dan akhirnya dunia melihat wujud nyata pertama dari mesin baru itu saat Augusto Fernandez turun ke lintasan Misano dengan motor prototipe V4. Dari luar, mungkin terlihat seperti tes biasa. Tapi dari dalam garasi, setiap lap Fernandez membawa arti besar. Fernandez menjalani 27 lap penuh dengan motor yang benar-benar baru. Dan hasilnya cukup menjanjikan. Kami masih banyak harus belajar, kata Fernandez. Tapi ketika melihat lap tercepat kami, selisihnya kurang dari 1 detik dari Fabio. Itu hal yang baik. Ia tahu motor ini masih mentah, jendela performanya sempit, dan karakter mesinnya belum stabil. Namun di balik semua kekurangan itu, ada potensi besar yang mulai terasa.
Bagi Yamaha, momen itu menjadi bukti bahwa arah baru mereka tidak salah. Mesin ini mungkin belum sempurna, tapi punya fondasi kuat. Bartolini mengaku setiap versi mesin membawa perubahan signifikan. Bahkan untuk setiap wildcard, Yamaha berencana menurunkan spesifikasi mesin yang sedikit berbeda. Pendekatan yang agresif tapi efektif untuk mempercepat proses belajar. Mungkin setiap wildcard, setiap tes, mesinnya akan berbeda lagi, dan kita akan lihat apa yang terjadi tahun depan. Ujarnya menunjukkan betapa besar ambisi Yamaha dalam proyek ini. Namun perjalanan menuju kesempurnaan tidak pernah mudah. Fernandes sempat mengalami masalah aneh di tengah balapan, peringatan bahan bakar palsu di dashboardnya. Tapi bahkan dengan gangguan itu, ia tetap membawa pulang poin. Sesuatu yang kecil, tapi bermakna besar untuk motor yang masih tahap awal pengembangan. Di balik layar, tim teknisi bekerja tanpa henti. Data dianalisis, setiap getaran mesin diperhatikan. Mereka tahu, inilah fase yang paling penting, fase memahami jiwa motor itu. Menurut pengakuan Bartolini, mesin V4 Yamaha tidak meniru milik siapapun. Mereka menciptakan versi mereka sendiri dengan konfigurasi unik, berbeda dari Ducati atau KTM. Tujuannya bukan untuk menjadi salinan, tapi untuk menciptakan karakter yang baru. Mesin yang punya tenaga brutal V4, tapi tetap dengan kelincahan khas Yamaha. Namun itu juga berarti mereka harus berhadapan dengan tantangan baru. Karakter mesin ini sangat sensitif. Sedikit perubahan tekanan ban atau suhu aspal bisa mengubah seluruh feeling motor. Fernandes menggambarkannya seperti berjalan di atas tali tipis. Perbedaan antara feeling baik dan buruk bisa terjadi hanya dalam beberapa tikungan. Namun meskitin begitu, ada sisi yang membuat banyak orang optimis. Salah satunya datang dari Andrea Dovizioso, mantan pembalap Ducati dan salah satu penguji paling berpengalaman di dunia MotoGP. Langsung terasa berbeda, kata Dovi. Cara Anda mengerem dengan motor V4 ini bagi saya jauh lebih baik. Kami juga fokus pada grip dan cara motor ini menemukan dan menjaga cengkraman jauh lebih stabil. Pernyataan itu menambah keyakinan bahwa Yamaha benar-benar menemukan sesuatu. Bagi Dovi, motor ini bukan sekedar mesin baru, tapi arah baru yang memberi harapan. Namun tidak semua suara sejalan. Fabio Quartararo, sang pembalap utama Yamaha, justru melontarkan kritik. Setelah tes pasca balapan Misano lalu, ia berkata dengan jujur, "Saya tidak melihat kemajuan di area yang kami butuhkan." Komentar itu memicu perdebatan besar di pedok. Sebagian menganggap Fabio terlalu keras, sebagian lagi menilai ia hanya jujur. Tapi Bartolini menanggapinya dengan tenang. Setiap pembalap punya cara membaca motor yang berbeda. Kami menghormati semua masukan, tapi satu hal yang pasti, kami tidak berhenti di sini, ujar Bartolini. Yamaha tahu proyek ini lebih dari sekedar eksperimen. Ini adalah taruhan besar. Keputusan untuk beralih ke V4 berarti meninggalkan warisan panjang inline 4 yang menjadi identitas tim selama berpuluh tahun-tahun. Tapi dunia sudah berubah. Untuk kembali bersaing di level tertinggi, Yamaha harus berani berubah. Bartolini memahami itu sepenuhnya. Kami tahu jalan ini sulit, ujarnya. Tapi kami tidak mencari jalan mudah. Kami mencari jalan yang benar. Sebuah kalimat sederhana tapi menggambarkan filosofi besar di balik setiap baut dan kabel yang ia pasang di motor itu. Dari pengamatan di pedok Misano lalu terlihat bagaimana Yamaha kini bekerja dengan cara yang jauh lebih dinamis. Setiap sesi beberapa bagian motor diganti, dari sistem udara hingga distribusi bobot. Bartolini menerapkan pendekatan modular. Mereka menguji banyak versi mesin secara paralel. Pendekatan seperti ini membutuhkan keberanian tapi juga menunjukkan ambisi. Mereka tidak ingin menunggu data perfect dari laboratorium. Mereka ingin belajar langsung dari aspal, di tempat di mana kecepatan dan kesalahan bertemu dalam sepersekian detik. Kini Yamaha menatap dua momen penting berikutnya, wildcard di Sepang dan Valencia. Dua sirkuit dengan karakter yang sangat berbeda, dan dua ujian besar bagi konsistensi mesin baru mereka. Bartolini mengatakan data dari dua balapan itu akan menjadi fondasi untuk mesin 2025. Kami tidak ingin hanya cepat di satu tempat, kata Bartolini. Kami ingin motor yang serbaguna, kuat di Sepang, presisi di Valencia, dan tetap punya karakter halus yang menjadi DNA Yamaha. Andrea Dovizioso menambahkan satu hal yang menarik dalam pandangannya. V4 Yamaha ini membawa Yamaha ke dunia yang sama sekali baru, tapi saya suka arah mereka. Kadang perubahan besar memang harus dimulai dari keberanian untuk gagal dulu. Saya tahu itu, saya pernah di situ. Kalimat itu mungkin sederhana tapi penuh makna. Dovizioso paham betapa sulitnya menyeimbangkan ambisi dan realitas dalam dunia MotoGP. Dan benar saja, di balik semua dinamika teknis, ada sesuatu yang lebih besar, semangat. Yamaha kembali berani bermimpi. Setelah beberapa musim penuh tekanan dan kritik, kini mereka punya arah baru,
Mungkin belum sempurna, tapi jelas mereka sedang bergerak ke depan. Bartolini menyebut proyek ini sebagai perjalanan panjang menuju pemahaman. Ia percaya hasil besar tidak datang dari kecepatan, tapi dari kesabaran memahami setiap detail. Bartolini melanjutkan berkata dengan nada lembut tapi penuh makna. Setiap kali motor ini turun lintasan, itu akan menjadi versi baru. Mungkin perubahan kecil, tapi di dunia MotoGP satu perubahan kecil bisa menjadi awal dari sesuatu yang besar. Sebuah kalimat yang terdengar sederhana tapi menyimpan makna mendalam tentang arah yang kini sedang ditempuh Yamaha. Bagi banyak orang, mesin V4 Yamaha bukan sekedar proyek teknik. Ia adalah simbol transisi, perubahan dari masa lalu menuju masa depan. Sebuah bukti bahwa bahkan legenda pun harus belajar beradaptasi untuk tetap hidup di lintasan tercepat dunia. Yamaha tahu kesalahan mungkin terjadi, tapi berhenti bukan opsi. Mereka percaya pada proses, pada setiap percobaan, pada setiap suara mesin yang sedikit berbeda dari sebelumnya. Dan ketika di garasi pedok suara V4 Yamaha kembali terdengar. Dalam setiap dentumannya, ada harapan, kerja keras dan sedikit rasa takut. Campuran yang sama yang selalu ada di balik setiap revolusi besar dalam sejarah balap. Mungkin motor itu belum sempurna, tapi bagi Bartolini dan seluruh tim Yamaha, itu bukan masalah. Karena mereka tahu setiap lap membawa mereka selangkah lebih dekat pada sesuatu yang luar biasa. Andrea Dovizioso tanggapi insiden Mandalika. Dari sudut pandang saya, Bezzecchi memang melakukan kesalahan. Yang paling berbahaya di balapan bukan kecepatan, tapi keputusan sepersekian detik di antara ambisi dan kontrol. Andrea Dovizioso mengucapkan kalimat itu dengan nada tenang saat diminta komentarnya mengenai insiden Marc Marquez dan Marco Bezzecchi di GP Mandalika. Suaranya datar, tapi setiap katanya seperti datang dari seseorang yang tahu betul apa yang sedang ia bicarakan. Dovizioso yang kini lebih sering tampil pembalap tes Yamaha, menilai insiden itu di tikungan 7 tidak terjadi karena kebetulan. Menurutnya, momen itu adalah konsekuensi dari gaya balap modern yang semakin agresif dan penuh tekanan sejak awal lap. Saya melihat insiden itu beberapa kali dari berbagai sudut kamera. Dari pandangan saya, Bezzecchi memang terlalu terlambat mengerem dan tidak cukup ruang untuk menghindari kontak dengan Marc, jelas Dovizioso. Insiden itu terjadi pada lap pertama. Saat memasuki tikungan 7, Bezzecchi terlihat mencoba menyalip dari sisi dalam, sementara Marquez sudah berada di jalur ideal untuk masuk tikungan. Namun, Bezzecchi tampak sedikit kehilangan kendali bagian depan motornya. Sentuhan antara ban depan dan buritan motor Marquez membuat keduanya terlempar keluar lintasan. Di lap pertama, semua pembalap ingin segera mendapatkan posisi, tapi di Mandalika, itu sangat beresiko. Grip di sektor itu tidak merata dan jika kamu menekan sedikit lebih dalam, motor bisa kehilangan arah tanpa peringatan, kata Dovizioso. Mandalika dikenal sebagai salah satu sirkuit yang paling menantang di kalender MotoGP. Perubahan suhu yang cepat, angin lintas dan karakter aspal yang terus berubah membuat area pengereman di tikungan 7 menjadi salah satu titik paling sulit. Dovizioso mengatakan kesalahan Bezzecchi mungkin menurut sebagian orang memang terlihat kecil, tetapi efeknya sangat besar hasil dari perhitungan yang meleset dalam tekanan ekstrim. Saya tidak berpikir dia sengaja menabrak Marc, tapi dia melakukan kesalahan. Dalam balapan, perbedaan sepersekian detik bisa menentukan apakah kamu menyalip dengan bersih atau menyebabkan insiden. Sayangnya, kali ini hasilnya buruk, ujarnya. Mantan rival Marc Marquez itu juga memberikan pembelaan kepada sang 9 juara dunia. Marc sudah di jalur yang benar dan dia tidak mengubah garis masuknya. Dalam situasi seperti itu, pembalap di belakang harus menyesuaikan. Jadi, kalau bicara teknis, ya, Bezzecchi memang salah, tegasnya. Dovizioso kemudian berbicara soal mentalitas pembalap muda yang kini tumbuh dalam tekanan besar untuk tampil agresif sejak awal balapan. Menurutnya, MotoGP modern menuntut kecepatan tinggi dan keberanian, tapi kadang mengorbankan keseimbangan antara insting dan kehati-hatian. Di era sekarang, pembalap tidak hanya melawan lawan di lintasan, mereka juga melawan data, ekspektasi tim, dan tekanan publik. Semua ingin tampil menonjol, tapi kalau terlalu memaksakan hasilnya bisa seperti di Mandalika, katanya. Meski begitu, Dovizioso tidak menutup kemungkinan bahwa insiden tersebut bisa menjadi pengalaman penting bagi Bezzecchi. Sebagai mantan pembalap yang juga pernah mengalami situasi serupa, ia menilai momen seperti ini sering menjadi titik balik bagi karir seorang pembalap. Bezzecchi punya talenta luar biasa, tapi pengalaman seperti ini akan membentuknya. Kamu tidak bisa belajar soal batas kecepatan hanya dari latihan. Kamu belajar dari kesalahan di balapan, kata Dovi.
Ia juga memuji sikap Marc Marquez yang tidak memperpanjang kontroversi setelah kejadian itu. Marc tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam. Cara dia menanggapi insiden itu dengan tenang menunjukkan kedewasaannya. Itu kualitas yang hanya dimiliki pembalap besar, tambahnya. Di sisi lain, Dovizioso menyebut tikungan 7 Mandalika sebagai titik yang harus dihormati. Menurutnya, banyak pembalap yang masih belum memahami karakter lintasan Indonesia yang unik itu. Mandalika tidak bisa kamu samakan dengan sirkuit Eropa. Di sana, kamu harus peka terhadap perubahan grip dan arah angin. Itu yang sering membedakan pembalap berpengalaman dengan pembalap muda, ujarnya. Dovizioso menegaskan bahwa insiden seperti di Mandalika adalah bagian tak terpisahkan dari dunia balap. Ia tidak ingin menyalahkan siapapun, tapi berharap para pembalap bisa mengambil pelajaran dari setiap momen sulit di lintasan. Dalam balapan, semua orang tahu resikonya. Kadang kamu jatuh bukan karena lemah, tapi karena terlalu berani percaya pada kecepatan. Yang penting adalah bagaimana kamu bangkit setelahnya, ucap Dovi. Dengan pernyataan itu, Dovizioso kembali membuktikan dirinya bukan sekedar mantan pembalap hebat, tapi juga suara kebijaksanaan di dunia MotoGP. Seseorang yang memahami bahwa di balik gemuruh mesin dan kecepatan, ada sisi manusia yang selalu diuji oleh waktu dan keberanian.